Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rina Salsabila dengan H540124120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi regresi linear berganda serta menginterpretasikan hasil data IPUS dan RStudio di minggu kemarin. Oke, apa sih itu regresi berganda? Yaitu salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dependen atau variabel D dengan dua atau lebih variabel independen atau variabel X. Metode ini bisa membantu untuk kita menjawab sebuah pertanyaan. Contohnya seperti faktor mana saja sih yang berpengaruh, terus seberapa besar pengaruh seperti itu. Oke, next. Mengapa sih kita itu menggunakan regresi linear berganda ini? Karena hasil suatu fenomena itu jarang banget ditentukan oleh satu hal saja. Nah, dengan regresi linear berganda ini, kita itu bisa melihat atau memisahkan faktor mana sih yang paling dominan, terus mana sih yang kurang berpengaruh, serta seberapa besar kontribusi masing-masing faktor terhadap variabel terikat. Oke, next. Siapa sih yang menggunakan regresi linear berganda ini? Itu biasanya digunakan oleh peneliti, ekonom, praktisi bisnis, data analisis, nah, dan juga kita mahasiswa. Intinya, siapa aja yang ingin menganalisis data dengan lebih dari satu faktor penyebab, itu bisa menggunakan regresi linear berganda ini. Oke, next. Nah, kapan sih kita itu bisa menggunakannya? Nah, itu yang regresi linear berganda ini digunakan ketika suatu fenomena tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan banyak faktor sekaligus. Contoh, penjualan produk itu bisa dipengaruhi oleh iklan, harga, dan jumlah tenaga penjual. Nah, seperti itu. Regresi berganda ini jadi metode yang tepat buat contohnya. Oke, kemudian gimana sih bisa diterapkan? Nah, metode ini banyak banyak banget dipakai oleh banyak bidang. Oh, yang pertama, ekonomi dan bisnis. Nah, mereka itu menggunakan regresi linear berganda ini untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penjualan, laba, atau produktivitas. Yang kedua, itu bisa digunakan oleh kesehatan. Nah, mereka menggunakannya untuk melihat pengaruh pola makan, olahraga, dan gaya hidup terhadap kesehatan. Kemudian bisa digunakan oleh pendidikan untuk menilai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kemudian yang terakhir itu bisa digunakan oleh penelitian sosial. Nah, mereka menggunakannya untuk memahami faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja regresi linear berganda ini? Caranya dengan menyusun persamaan regresi seperti ini teman-teman. Nah, Y sama dengan alfa tambah beta 1, X1 tambah B2, X2 tambah dan seterusnya. Kemudian dengan keterangan alfa itu adalah konstanta. Ini alfa teman-teman. Nah, beta adalah koefisien regresi, ini beta, dan E adalah error. Nah, koefisien dihitung menggunakan metode OLS yang berusaha meminimalkan selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Hasilnya itu bisa menunjukkan arah positif atau negatif dan kekuatan pengaruh setiap variabel X terhadap variabel Y. Oke, nah kita masuk nih ke interpretasi hasil data IPUS. Oke, langsung aja. Output IPUS itu persamaannya kan kita dapat Y sama dengan segini. Oke. Nah, di mana X1 itu signifikan, yaitu P sama dengan 0,0007 itu berpengaruh positif. Dan X2 itu tidak signifikan, karena P sama dengan 0,0687. Nah, X2 ini pengaruhnya itu
dia cukup lemah. Kemudian ada R kuadrat, yaitu sama dengan 0,227. Nah, model model ini juga lemah karena 22,7% variasi itu dijelaskan. Nah, kemudian ada F statistik signifikan. Nah, itu P sama dengan 0,0023. Nah, model ini itu bisa untuk digunakan. Nah, jadi kesimpulannya, model ini bisa dipakai, tapi hanya F1 yang berpengaruh. Oke, ini adalah hasil data IPUS yang udah aku dapetin di minggu kemarin, dan ini adalah hasil interpretasi. Oke, next. Kemudian ini adalah interpretasi hasil data dari RStudio. Ini adalah hasil data yang udah aku dapetin di minggu kemarin. Dan ini interpretasinya. Nah, oke. Langsung aja output RStudio-nya kita mendapati persamaan ini. Oke. Kemudian iklan signifikan itu P sama dengan 0,001, di mana itu pengaruhnya positif. Kemudian Salesman itu signifikan P sama dengan 0,019, di mana pengaruhnya dari Salesman ini juga positif. Kemudian kita R kuadrat, yaitu sama dengan 0,9. Nah, model ini sangat kuat teman-teman karena 97,8% variasinya itu dijelaskan. Oke, langsung aja ke F statistik signifikan, itu P-nya kurang dari 0,001. Nah, sehingga model ini sangat. Oke, jadi kesimpulannya dari hasil interpretasi data RStudio ini, di mana iklan dan salesman itu sama-sama berpositif dan signifikan. Nah, model ini dibilang sangat kuat. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai regresi linear berganda dan hasil interpretasi data dari reviews dan RStudio dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Oke, see you teman-teman.